sejarah
ada manusia yang dari zaman dulu itu, kalau kan itu zaman purba ya. Ya. Nah, zaman purba sampai zaman sekarang, jadi kerangka manusia dari zaman dulu sekarang ada di sana. Ada penelitinya, peneliti untuk meneliti kerangka manusia zaman dulu. Terus juga dalam Museum Lampung ada selain tadi ada disebutnya sama Kak Ani baju adat ya? Iya. Selain baju adat juga ada alat musik. Siapa tau alat musik Lampung? Ada satu alat musik yang banget Bukan. gitar ya, Bukan modern. Alat musik tradisional Lampung. dia dipukul. Pukul. Tifa dari mana? Iya. Dikit lagi. Itu loh, yang pakai besi kecil itu deh. Nah, apa namanya? Apa yang namanya itu ya? Tintin. Fisik. Dia terbuat dari bambu. Iya. Ya, besi yang modern. Iya, yang itu ada lampu. Udah sama yang mana? Dia namanya mirip alat musik Jawa. Iya, 20 kan? Iya. Yang pokoknya itu bulat itu kan, Kak? Iya, bisa pulang. Udah, itu bikin apa namanya ya? Hurufnya depannya G. Iya, benar nih. Oh, itu dari Jawa. Iya, dari Jawa. Ya, kalau genteng dipukul jadi lagi pecah jadinya harmonika. Gak ada tau Nah, sih. alat musik tradisional itu namanya gamelan. Nah, ada gamelan. Oh, iya. Gamelan. Itu terbuat dari bambu. Kalau modernnya terbuat dari besi, yang seringkali suka itu yang bunyari. Ya. Itu kalau di Jawa sebutnya gamelan. Iya, aku mau satu orang maju dong baca teks yang berjudul Berhubungan Fatima. Boleh nih ketua kelas kayak gitu ya. Boleh banget ya sih. Jangan ditutupin dong tulisannya. Kelihatan nggak? Gedung The John 45. Pada hari Sabtu yang lalu, aku sekeluarga berkunjung ke gedung The John 45. Gedung itu ada di Jalan Mayor Sunario, Kedung Lumbu, Kecamatan Kota Kliwon. Tepatnya di sebelah timur Benteng ada Center BTC. Jarak rumahku ke museum sejauh 40 km. Waktu tempuh perjalanan sekitar 45 menit dari rumah. Gedung The John 45 merupakan gedung bergaya Eropa. Catnya berwarna putih dan terlihat megah sekali. Di halaman depan gedung yang memanjang di samping terdapat air mancur dan taman rumput yang hijau. Taman tersebut dipercantik dengan tanaman hias dan gazebo mini, yakni kursi taman yang di atasnya terdapat tanaman rambat. Di bagian kanan halaman gedung terdapat tugu prasasti. Menjulang sekitar 10 meter berjauh. Ruang pertama yang kami temui setelah tiba langsung berisi koleksi foto Tempo. Dulu kota Solo, Jakarta, zaman penjajahan Belanda, ada juga beberapa lukisan yang berisi
museum. Nih, kamu ngasih tau bentar. Tulisan judul ini Nggak ada yang itu, Bu. nggak ada yang tadi Nggak lagi. Ada sepeda cuma di bawah itu guru. ini judulnya yang benar apa coba? Jadi itu ejaan zaman dulu, itu zaman dulu. Jadi bacanya Gadung Juang 45. Kenapa ada O, ada E, sama A dicampur? Kenapa nggak langsung O aja? Jadi dulu itu emang ejaannya karena nggak ada E-nya masing-masing. Jadi dulu itu pembacaan huruf U itu ada huruf O, E, baru A. Jadi O sama E itu dibaca U. Jadi bacanya Gadung Juang. Karena dulu itu kan Indonesia zaman jajahan Belanda ya, jadi ejaannya itu kayak dari Indonesia. Jadi bacanya Gadung Juang 45. Ya. Oke. Jadi ini isinya ada kosakata baru. Kosakata ini tadi itu ada di dalam teks Gadung Juang 45 tadi. Kosakatanya kalian udah pernah ini tahu? Apa udah pernah tahu belum kosakata ini? Satu ada pemandu, kedua ada koleksi, terus kunjungan, arsitektur, petunjuk dan zaman. Udah kalian tahu belum? Apa udah pernah dengar? Belum. Belum sama sekali. Pemandu, kalian udah tahu pemandu itu apa? Tahu nggak? Ya, pemandu itu sebagai orang yang memberikan petunjuk kepada orang lain, memberikan bimbingan. Selain itu ada kosakata yang kedua itu ada koleksi. Koleksi itu apa? Koleksi itu merupakan kumpulan dari gambar, dari sejarah, tulisan, apapun yang terkumpul di dalam satu ruangan itu disebut dengan koleksi. Setelah itu ada kunjungan. Kalau kunjungan itu berarti kita sebenarnya melakukan suatu apa ya? Iya benar, bertamu di suatu tempat kan, kita mengunjungi suatu tempat itu disebut dengan kunjungan. Besok ada arsitektur. Udah ada yang pernah dengar belum? Arsitektur itu apa? Apa? Arsitektur. Arsitektur itu berhubungan sama gambar. Ini biasanya suka-suka rumah, gambar rumah gitu. Oh, kayak model-model rumah gitu kan? Ya, suatu rumah, suatu bangunan, misalnya kayak bisa, usaha kantor biasanya ya kan, sebuah kantor, sebuah rumah itu pasti didesain oleh arsitektur. Saya itu petunjuk itu merupakan amal bimbingan dalam suatu hal. Kalian mau melakukan apa, kalian membutuhkan petunjuk. Kalian berarti mau mengerjakan soal nih, pasti kan ada petunjuknya ya. Nah, biasanya kan itu pilihlah jawaban yang ini antara A, B, C gitu kan, itu namanya petunjuk. Itu selanjutnya ada zaman. Zaman itu ya masa jangka waktu yang menjadi sesuatu. Ya benar sekali. Karena kan ada yang udah berlalu, ada yang sekarang nih, ada yang masa depan juga. Itu zaman. Setelah itu, oke. Jadi di sini maka ada bahan ajar nih buat kalian. Ini dibagi ya secara kelompok ya. Kelompoknya berapa orang sih kan? 12 ya? Dibagi 3 orang. Mau pilih sendiri atau kakak pilih? Mau pilih sendiri apa dipilihin? Pilih ya? Pilih ya? Kamu siapa? Umam sama Rozak. Umam sama Rozak sama Noah. Satu kelompok. Mau pindah mana nih? Coba pindah situ apa mereka pindah sini? Ayo deh. Terus Nino pindah ke sini. Ke sana. Apa pasti kita harus
bareng-bareng ya. Ini pengerjaan. Bawa pulpen kan? Besok lagi aku pakai pensil deh. Ini diputar ya. Bisa ikut. Siapa yang mau makan? Oke, sekarang buka di halaman 1. Halaman pertama setelah bahas ajar. Putai. Udah, kita buka kan. Oke, ayo kita baca sama-sama ya. Oke, udah siap? Kosakata adalah kumpulan kata-kata yang diketahui oleh seseorang dalam suatu bahasa. Kosakata merupakan salah satu komponen bahasa yang penting dan mencakup semua kata, frasa, dan ekspresi yang digunakan dalam berkomunikasi. Terus ada kosakata baku. Jadi kosakata itu dibagi dua jenis. Yang pertama kosakata baku dan tidak baku. Kosakata baku adalah kata-kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, seperti yang tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Kosakata baku digunakan dalam situasi formal seperti pidato, laporan resmi atau tulisan akademis. Terus yang kedua itu kosakata tidak baku. Kosakata tidak baku adalah kata-kata yang tidak sesuai dengan kaidah resmi bahasa Indonesia. Kata-kata ini sering digunakan dalam percakapan sehari-hari dan situasi informal. Meskipun tidak baku, kosakata ini masih dipahami oleh banyak orang dan sering muncul dalam komunikasi santai atau ngobrol biasa. Sekarang kalian tahu nggak contoh dari kosakata baku sama contoh dari kosakata tidak baku? Oh, terus tidak bakunya? Ya betul sekali. Yang mana tahu nggak? Apa? Kata-kata baku tidak bakunya oke. Ya. Bakunya? Bakunya apoti. Balik-balik. Balik. Ya, bakunya apa? Apotek. Tidak bakunya apotik. Ada yang tahu lagi nggak? Satu lagi. Ada yang tahu nggak? Ini kalian ada yang tahu nggak? Kosakata baku dan kosakata tidak baku. Contohnya apa? Satu kata aja. Yang paling kalian tahu deh, kalian gitu. Apa? Ini sih sering banget sih kalau ini ya menurut aku ya. Kalau dan kalau. Ini ngomong kayak gitu kan? Kalau iya Iya, benar kan? kalau itu Iya tuh. Kalau itu kan bahasa bakunya. Kalau itu bahasa sehari-hari tidak baku kan? Kita ngobrol santai pasti pakai bahasanya yang tidak baku. Setelah itu ada juga, yuk kita next halaman yang jenis-jenis kosakata. Ayo dibuka halaman selanjutnya mana? Jenis-jenis kosakata itu dibedakan menjadi 8. Itu menurut fungsi dan penggunaannya. Yang pertama itu ada kata benda. Kata benda apa contohnya? Atau benda, contohnya rumah, buku. Terus ada kedua kata kerja. Kata kerja itu menunjukkan
Nah, kita kerjain dulu yang di halaman berikutnya. Itu ada cerita. Dibalik dulu di halaman selanjutnya. Dibalik dulu di halaman selanjutnya. Siapa yang mau baca? Kanan. Yang mana? Siapa namanya kamu? Raya. Ayo Dinda baca yang keras dan teman-teman Dinda. Allah suka berkebun. Hai namaku Allah. Aku suka berkebun sayur dan menanam bunga. Aku menyukai karena berkebun itu menyenangkan. Aku belajar berkebun dari Bunda. Kami menanam banyak sekali tanaman sayur dan bunga. Ada bayam, anggur, selada, tomat dan cabai. Kami juga menanam tanaman hias seperti lili, kaktus, dan aglonema. Kami bergantian menyiram tanaman di sore hari. Setiap akhir pekan, kami ada di kebun untuk memberi pupuk dan menata kebun. Tanaman harus dapat cukup air, pupuk, dan sinar matahari agar dapat tumbuh dengan baik. Banyaknya tergantung dari jenis tanaman. Berkebun memiliki banyak manfaat. Kita menjadi lebih bugar karena beraktivitas. Tanaman juga menyediakan oksigen bagi kita dan membuat rumah kita lebih sejuk dan asri. Tanaman sayur dapat dipanen untuk dimasak di rumah. Nah, semua udah nyimak ya ceritanya. Jadi kakak mau ngasih tahu kosakata apa sih yang ada di dalam cerita tadi. Jadi kalau kalian nyimak langsung kalian dengerin ya yang kakak sebutin. Di dalam cerita Allah suka berkebun itu ada kosakata yang namanya berkebun. Cari kata yang berkebun terus dilingkari. Udah? Udah belum? Udah dilingkarin? Satu aja. Terus cari kata bugar. Di dalam cerita kata bugar terus dilingkarin. Ya, yang ini pasti langsung ketemu. Tulisan bawah. Oh, ini dia. Terus cari kata asri. Asri, asri. Udah. Udah? Belum? Ya. Udah? Terus yang terakhir cari kata oksigen. Ayo duluannya. Udah semua? Jadi ada yang tahu nggak sih arti berkebun itu apa? Siapa yang keluar di berkebun? Kita balik halaman di dulu. Arti berkebun. Siapa yang pernah bantu orang tuanya berkebun? Apapun itu, tanam bunga, tanam sayur, tanam buah. Masuk kak. Siapa yang tahu berkebun? Gak ada, gak pernah bantuin orang tuanya berkebun. Ya betul, jadi berkebun adalah kegiatan menanam atau merawat tanaman, sayuran, buah-buahan atau bunga. Terus yang kedua itu bugar. Ada yang tahu nggak arti bugar apa? Apa bugar? Wan. Bugar ini yang berhubungan dengan olahraga. Wan. Jadi bugar itu berhubungan dengan kesehatan, kemampuan tubuh yang untuk melakukan aktivitas sehari-hari dengan penuh energi dan semangat. Terus kata tiga asri. Apa sih asri? Betul. Terus Lingkungan indah. Masih. selain indah Masih.
Nah, baru balik ke halaman selanjutnya. Menjodohkan. Tadi kakak kasih tahu. Udah kakak kasih tahu. Artinya dari kosakata yang tadi ditemuin itu disambungin. Diajak diskusi bareng. Kelompok ini, kakak minta ulangin berkebun. Artinya apa? Kebun artinya kegiatan menanam dan merawat tumbuhan di lahan atau kebun. Tuh, kelompok yang mana belum? Belum ya? Kelompok ini dulu deh. Arti dari oksigen. Darah penting bagi Tuh. Bagi hewan. Terus kelompok ini arti dari asri. Terus yang terakhir pengertian bugar. Hah? Baca cepat. Nah itu ya dari arti kosakata yang ditemuin dari tes olah sedang berkebun. Nah terus kakak minta buka halaman yang pertama tadi. Sword wall. Kita mau main. Nah, yuk kita main game sambil isi kegiatan dog football. Ayo, perhatiin di depan dulu. Jadi lengkapilah kalimat di bawah ini dengan kata-kata yang ada di box. Oke? Oke ya. Kelompok ini dulu. Ini nomor berapa? Satu. Oh. Sudah ya. Oke, diperhatiin ya kalimat apa yang ada di sini. Nah, dicari. Gedung Jawa Fatimah didirikan pada titik-titik Belanda. Jawabannya? Ayo tuh 20 tuh. 22 detik, 20 detik. Zaman. Bener nggak Kak? Zaman. Bener ya? Yeay, benar. Bisa prediksi nggak Pak? Prediksi. Terus lanjut ke kelompoknya. Itu apa? Nomor berapa? Tiga. Tiga Kak. Tiga. Baca soalnya. Dua Fatimah yang besar dan kokoh memiliki titik khas kolonial. Apa? Ayo Kak. Nanti dia cari bener ya kalian. Kelompoknya kita tuh. Nomor 6. Nah, dilihat soalnya isi.
aku.